164 kasus narkoba terjadi di Banyumas sepanjang tahun 2024. Angka ini memprihatinkan meskipun beberapa kecamatan tercatat nihil kasus. Namun, kondisi aman itu tidak serta-merta berarti bebas dari ancaman. Sejumlah pihak menilai statistik ini hanyalah puncak dari gunung es yang pangkal persoalannya masih tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suara Merdeka TV Biro Banyumas, kembali bersama saya Agus Wahyudi dan Mas Susanto kembali menghadirkan rubrik Ngileng, yaitu sebuah rubrik untuk membedah masalah, memberi pencerahan. Untuk edisi kali ini kami akan menghadirkan membawakan sebuah topik terkait dengan fenomena gunung es, peredaran narkotika di Kabupaten Banyumas. Ini sebuah tema yang menggelitik kami, yang perlu kami kupas dan perlu kami gali lebih dalam. Untuk itu di studio kami telah hadir dua narasumber kami. Pertama Pak Kombes Pol Iwan Irmawan selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak. Pagi Mas. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa, sehat. Terus yang kedua kita juga menghadirkan narasumber yang masih muda ini. Kita panggil saja Mas ya, Mas Bagaskara. Mas boleh, Bro boleh. Gitu. Mas Bagaskara Tri Pamungkas. Pamungkas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya, luar biasa lah. Luar biasa. Artinya teman-teman sedulur Suara Merdeka, sesuatu yang mungkin tidak kita sadari, bahkan mungkin di kita sendiri maupun di lingkungan maupun di keluarga, bahkan mungkin di masyarakat, bahwa kasus narkotika atau kasus peredaran narkotika dan narkoba itu memang sangat membahayakan. Ini tidak hanya sekedar dimasuk sebuah kejahatan kategori kejahatan negara krim ya Pak ya, Internasional. bahkan ini ibaratnya sudah mendunia, mengglobal. Nah, kita ingin menggali lebih jauh bagaimana kondisi yang ada di Banyumas sendiri, karena data dan keterangan yang kita dapat, yang kita punya, ternyata peredarannya juga cukup mengkhawatirkan. Bahkan bisa kita sebut sebagai istilah sebuah gunung es, sesuatu yang membahayakan, dan itu harus kita perangi bersama. Dan dalam hal ini kami memberi ruang kepada BNN untuk memberikan informasi lebih jauh. Baik Pak Iwan, untuk mengawali perbincangan ini, Ya Mas. biar nggak kelihatan serius lah ya Pak. Santai mawon. Nah, Pak, benar nggak sih kira-kira kalau Banyumas itu bisa dianggap sekarang ini masuk daerah di Jawa Tengah yang katanya masuk nomor 3 ya Pak untuk peredaran narkotika. Bahkan ini dianggap sebagai sebuah fenomena gunung es, itu seperti apa Pak? Bisa digambarkan situasinya? Ya, terima kasih Mas Agus. Jadi memang untuk khususnya wilayah Kabupaten Banyumas, sejak persis ini bulan November, jadi setahun yang kemarin saya masuk, ini memang kita menempati peringkat ketiga dari 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jadi nomor 1 itu Kota Semarang, nomor 2 itu Kota Solo atau Surakarta, nomor 3 ini di sini Kabupaten Banyumas. Dan ini memang cukup memprihatinkan. Jadi benar tadi yang disampaikan Mas Agus, sepanjang tahun 2024 itu total ada 164 kasus dengan 158 orang tersangka. Dan bahkan ini itu kenapa kok fenomena gunung es? Karena di lapangan itu sendiri, begitu kita cek ke adik-adik atau anak-anak kita yang SMP, SMA, begitu kita melakukan cek urin ataupun kita melakukan penyuluhan, itu banyak sekali anak-anak kita, adik-adik kita ini
yang menggunakan obat-obatan. Itu terpapar atau tercermin dari hasil tes urin kita, rata-rata hampir satu sekolah di Banyumas itu ada sekitar 5 sampai 10 anak yang positif benzo. Jadi benzo itu adalah zat yang terkandung di dalam obat-obatan keras. Keras ya. Artinya berarti ini kan sesuatu yang sangat membahayakan ya, Pak. Ya, betul sekali Mas Agus. Tapi kelihatannya mungkin kok biasa-biasa Adem aja aja nih, ya di ya. masyarakat mungkin nggak terlalu. Masyarakat itu taunya kalau ada gelar perkara, Nggih. ada penanganan, Ya. ada yang ramai di medsos atau Ya. viral. Apa memang seperti itu Pak kondisinya? Ya memang begitu Mas Agus. Jadi memang ini karena sudah dunia digital nggih. Ya. Bahkan Suara Merdeka juga beralih ya dari koran biasa tadi kita sempat bincang-bincang ke digital juga. Jadi memang fenomena ini anak-anak kita sekarang itu bahkan mereka belanjanya itu melalui digital juga Mas Agus. Itu yang berbahaya. Iya, ya. melalui Facebook, TikTok, Instagram. Kan bisa DM tuh DM. Misalnya penjualnya itu kan nawarkan obat ya, biar bisa terbang gitu. Istilahnya Pakai gitu. istilah-istilah Iya. ya. Terus nanti di DM, ayo murah meriah mendem. Nah, gitu jadi ya. saya nyebutnya 3M Mas sekarang. Apa? Murah meriah mendem. Nah, itu anak-anak sekarang. Jadi anak-anak SMP sekarang itu nggak mau lagi kayak mungkin zaman-zaman kita dulu minum ciu ya, minum tua. Itu kenapa Mas? Mulutnya bau, mata merah. Oh. Jadi sekarang lebih mereka banyak konsumsi obat-obatan atau kita sebutnya dulu pil koplo Mas. Itu yang marak beredar di Banyumas, Di Banyumas, yaitu ya. tramadol, heximer, trihek, dan juga aprosolam. Untuk melacak atau mengikuti itu caranya gimana Pak? Kok bisa ya mereka pergerakannya itu istilahnya bisa terendus oleh teman-teman BNN maupun aparat maupun dari teman-teman pegiat juga. Ya, jadi Kolaborasi ya. memang iya kita kolaborasi sama Sat Narkoba, Polresta Banyumas, dan bahkan 2 bulan kemarin 16 September itu kita dapat data langsung dari intelijennya BNN RI. Jadi ada kiriman paket dari Jakarta, JNT, itu kurang lebih 4.000 obat-obatan keras dari Jakarta. Dan yang ditangkap adalah ya itu juga keprihatinan kita, salah seorang mahasiswa lah, oknum mahasiswa di Banyumas, di kos-kosan di daerah Mersi, Purwokerto Timur. Dengan barang bukti kurang lebih 4.000 obat-obatan daftar G. Pak, mungkin ini bisa digambarkan juga Pak. Ini masyarakat juga butuh tahu, mungkin juga termasuk sedulur Suara Merdeka nih Pak. Kan ini kalau di Banyumas itu kan 27 kecamatan nih. Iya. Dari persebarannya itu kalau data dari PM yang kemarin tahun 2024 itu kan ada 5 daerah atau kecamatan yang tidak ada temuan kasus ya, kasus pidananya. Berarti artinya 22 kecamatan itu memang daerah potensial untuk peredaran narkotika nggak ya? Nah itu kok bisa sampai masif seperti itu, gimana itu Pak? Iya, jadi harus kita sadari Mas Agus dan pendengar semuanya bahwa Banyumas ini adalah kota jasa. Jadi kita bisa lihat kalau Sabtu Minggu itu kan ramai banget. Iya, kalau saya ini kan karena Sabtu Minggu nggak di sini sih Mas. PJK ya? Iya, saya ini tim PJKA pinter jenengan ya. Tumpahannya KAI sepur ya gitu. Jadi anggota-anggota saya di BNN itu bilang, coba Bapak sekali-sekali Sabtu Minggu nggak pulang Pak ke Semarang. Gitu ya. Nah, begitu saya pernah kan 2 kali 3 kali saya nggak pulang, bahkan keluarga saya yang ke sini memang betul macet. Bahkan rumah saya di daerah Purwosari itu kan arah Baturaden itu macet. Banyak istilahnya, jadi kalau Sabtu Minggu itu weekend banyak pengunjung dari luar yang masuk. Dari Brebes Selatan, dari Cilacap, Purbalingga, Banjar, Kebumen tuh tumplek-blek di Banyumas khususnya Purwokerto. Jadi Nah, potensi inilah untuk tempat transaksi. iya, atau betul pertemuan sekali. itu ya. Transaksi narkoba, transaksi semuanya pertemuan ya di Purwokerto ini, Mas. Makanya data tahun kemarin paling tinggi ya di kota Purwokerto. Ada 61 kasus yang ditangkap di sini. Tiap kecamatan tuh rata-rata hampir double digit, Mas. 11 sampai 20 kasus. Paling banyak kecamatan Purwokerto Selatan itu data saya itu ada 22 kasus. Ya. Artinya ini kan yang terungkap ya Pak, yang tertangani atau menjadi pidananya. Kan mungkin yang tidak terungkap atau mungkin masih dalam pergerakan yang dipantau itu juga mungkin cukup masif juga ya. Betul sekali. Jadi itulah namanya yang disebut fenomena gunung es. Jadi contohnya Mas,
Di Kecamatan Sumpiyuh itu data kami 0, nggak ada pengedar yang ditangkap. Hmm. Tapi 2 bulan yang lalu kami mendapatkan WA melalui Sibawor. Jadi alhamdulillah per 1 April 2025 ada inovasi yang kami luncurkan, Mas. Namanya Sibawor, Sistem Informasi Banyumas War on Drug, ya, di nomor HP 0851 66 44 90 90. Monggo pada seluruh pemirsa Suara Merdeka kalau mau menghubungi itu 24 jam, bentuknya WA bot. Itu kami menerima pesan bahwa ada seorang pemuda, Mas, umur 19 tahun di Kecamatan Sumbi itu ngamuk-ngamuk, Mas. Barang-barang di rumah dipercaya semua. Akhirnya kami tim berantas, tim Dayamas turun, menjemput yang bersangkutan, kita bawa langsung ke Rumah Sakit RSUD Banyumas untuk dilakukan rehabilitasi medis. Artinya Gitu. udah ketahuan ya, ternyata Inje. itu dia memang Jadi Sumpiyuh pun yang istilahnya data 2024 itu 0, nggak ada pengedar yang ditangkap, di situ sudah beredar, Mas, obat-obatan itu, Mas. oke. Ini mungkin ke Mas Bagas. Iya, gimana Pak? Mas Bagas mungkin bisa bercerita lah ya, bagaimana sekarang ini Mas Bagas menjadi salah satu pegiat atau pendamping pada teman-teman kita lah, ya anggap aja itu kita teman-teman ya Pak. Iya. Nah, yang sekarang mengalami rehab, terus yang mungkin ada niatan untuk tidak terjebak dalam peredaran narkotika itu. Mungkin bisa diceritakan, Mas, bagaimana jenengan selama berproses ini kok ketemu mereka kan mungkin secara personalnya Iya. lebih tahu gitu, Mas Bagas. Ini disclaimer aja ya, Ya. Pak Agus ya. Dulu kan emang saya mantan pecandu narkotika juga kayak gitu. Kebetulan untuk pemakaian saya itu lumayan lama. Jadi mau 10 tahun lah ada untuk konsumsi. Jadi dari yang mungkin yang paling murah sampai yang paling mahal Sudah udah tak coba kayak gitu. Dicoba. Kecuali yang suntik, mungkin saya takut juga sih pas itu sih, karena emang mungkin di tahun-tahun 2007 ke 2015 itu penggunaan putau itu udah nggak ada kan mungkin kan di Indonesia loh. Jadi lebih ke ganja, terus juga ke benzodiazepin juga tadi. Terus kalau ke sabu kan karena emang mahal kayak gitu kan. Dan pas saat itu saya masih kuliah, masih sekolah kayak gitu lah ya. Artinya belum terjangkau lah harganya kayak gitu loh. Jadi sih untuk fenomena sekarang yang terjadi, yang seperti Pak Kepala Sanjang kan, fenomena gunung es itu kan memang, apalagi kan untuk generasi sekarang, generasi Gen Z itu kan pasti untuk sosial media itu sangat berbahaya sekali kayak gitu loh. Karena emang benar kita bisa mesen secara online. Mungkin kalau dulu kan harus harus ada kurir, ada janji. adu banteng bahasanya banteng, itu adu banteng lah. Ketemu langsung sama penjualnya gitu. Pengedarnya. Kalau enggak sistem mapping itu udah ada dari dulu kayak gitu. Mapping itu jadi dari bandarnya itu nyuruh ke kurirnya itu buat naruh narkotikanya di entah itu di semak-semak, entah itu di pinggir jalan kayak gitu. Tiang listrik bisa ditempel. Iya. Jadi patokannya di mana nih? Di bawah pelang terus di dekat tong sampah kan kadang Di lapangan. Kadang kan teman-teman ini kan sedulur-sedulur Banyumas ini kan masih nggak bakalan curiga lah ya pikirannya kan. Kuwi pakai tong sampah. Paling orang nggak apa-apa nih kayak gitu kan. Mikirnya kan kayak gitu kan pasti kan. Padahal kan justru di tempat-tempat seperti itu yang emang itu rawan sekali kayak gitu loh. Karena emang proses mapping itu dari bandar ataupun pecandu itu sangat-sangat lihai lah Pak, kayak gitu loh. Sangat lihai, sangat cerdas kayak gitu kan untuk memasarkan kayak gitu. Dan kembali lagi untuk zaman sekarang kan ada lagi yang kasusnya seperti ini. Obat-obat kayak benzodiazepin itu dipasarkannya itu ada di Shopee pun ada. Online. Secara online di Shopee pun ada, tapi untuk keterangan disamarkan dengan obat kuat kayak gitu. Obat kuat. Dan ada juga yang modelnya kalau semisal yang ganja itu bisa dibarengkan sama kayak obat pakan burung yang itu loh pakanan burung lah. Makanan burung. Iya. Itu kan hampir persis sama biji-biji ganja kayak gitu. Itu juga diperjualbelikan di Online. sosial media Pak kayak gitu loh. Dan ini PR kita bersama kayak gitu sih. Menurut saya sih. Jadi emang kembali lagi
ini permasalahan fenomena gunung es ini benar-benar bisa dikatakan kita perlu kebersamaan bareng lah dari BNN, dari pegiat juga bersama masyarakat kayak gitu loh. Kayak gitu Pak Agus. Kalau ini Mas, berarti bapak-bapak muda atau bapak-bapak tua yang biasanya beli obat kuat juga harus waspada gitu ya. Itu sih beda cerita itu sama beda obatnya. Artinya kalau disamarkan kayak gitu. Iya, kalau disamarkan kayak gitu sih. Kan nggak cuma Sama-sama tergantung ya. sama tergantung. Karena nggak cuma narkotika aja, kayak rokok-rokok ilegal juga dijualnya disamarkan juga gitu loh. Iya. Oke. Mungkin selama ini apa Mas Bagas kan sering berinteraksi juga dengan anak-anak pelajar ya Gen Z yang sekarang, Gen Z sekarang. Itu sebenarnya apa sih motifnya gitu kan mereka coba-coba atau gimana itu? Oke. Ya kebetulan saya kan sekarang aktif di Dinas Sosial Purbalingga. Kebetulan apa ya? Saya juga di 1 bulan ini setiap 1 bulan itu pasti mengisi yang rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Baik yang di IPWL itu kan panti yang menangani narkotika, sama yang di lapas narkotika Banyumas ataupun lapas kelas 2A yang di Margono itu loh Pak. Itu kan di sana ada beberapa apa ya pecandu ataupun pengedar lah yang ikut program rehabilitasi. Dan kebanyakan pun Gen Z semua kayak gitu loh yang saya layani kayak gitu loh. Emang ada yang motifnya itu emang dia kurang kasih sayang. Tapi kan sebenarnya non-saya namanya mantan pecandu itu kebanyakan playing victim kayak gitu loh. Jadi kita jangan percaya lah, maksudnya Jangan terkecoh ya. jangan terkecoh lah. Karena emang pecandu sendiri itu ada penyakit yang namanya adiksi Pak. Jadi adiksi itu penyakit kronis yang nggak bisa sembuh dan pemulihan itu harus sampai mati kayak gitu loh. Harus dijaga. Ya contohnya bisa disejajarkan sama yang diabetes, terus juga apa ya penyakit jantung atau apa. Itu kan yang dikelola kan pola makannya. Tapi kalau yang adiksi yang dikelola lingkungannya kayak gitu loh Pak. Harus dijauhkan, Harus dijauhkan, harus benar-benar ada support terutama keluarganya. Keluarga, kayak orang gitu. tua, support system. Oke. Termasuk rehab itu ya bagian dari itu ya. Iya. Iya. Menuju ke situ kan. Iya, menuju untuk penguatan ke dukungan keluarganya ataupun akses ke lingkungan sosialnya kayak gitu. Yang saya temui sendiri sih untuk Gen Z sendiri ya Pak. Teman-teman zaman sekarang itu kalau Gen Z kan apa-apa kan masalah mental kan. Apa namanya ya sedikit-sedikit kalau kena omongan sedikit apa ya bahasanya ya? Baperan kayak gitu. Yang penting mental lah ya maksudnya. Menurut saya sih pribadi sih ya kurang penguatan aja sih, maksudnya dari keluar dia cuma alibi aja buat menutupi pemakaiannya, karena emang kalau pecandu yang udah rekreasional terus meningkat ke situasional ataupun ke intensif itu menganggap narkotika itu ya penting kayak gitu loh. Jadi kebutuhan terus Sehari-hari gitu. karena ada adiksi tadi kecanduannya tuh sudah Jadi sangat dengan tinggi. pemikirannya yang dia pakai terus dia playing victim menyalahkan keluarganya, padahal di lain sisi keluarga udah memfasilitasi nih. Maksudnya entah itu uang saku, entah itu fasilitas apa. Tapi dari anaknya sendiri yang udah kecanduan itu malah justru memanfaatkan kayak gitu loh Mas. Nah, dengan kondisi seperti itu Mas, kira-kira itu yang berperan saat mungkin di tahap rehab itu, rehabilitasi, itu di lingkungan tempat rehabnya, di samping keluarga tadi ya, atau memang ada motivasi yang harus dibangun kuat dari si apa istilahnya pecandu itu atau yang lagi menjalin proses rehabilitasi agar mereka benar-benar merasa tobat gitu loh, tobat narkoba. Ya, proses rehabilitasi sosial sendiri sih menurut Kemensos ya Pak, menurut Kemensos kalau BNN juga mungkin ada apa ya, ada waktu, ada jangka waktu yang emang dipatok loh. Kalau saya dulu kebetulan saya juga rehab juga dulu kan di Sentra Satria Baturaden. Itu saya menjalani waktu itu 1 tahun. Dan program utama itu 6 bulan. Dan proses rehabilitasi sosial itu saya pernah dengar di artikelnya Dr. Aisyah Dahlan itu cuma membantu 5%. 5%. Selebihnya apa? 95% itu dari diri sendiri dulu kayak gitu loh. Karena yang
yang tahu apa ya, dia kecanduannya sampai mana, terus dia beban psikologisnya sampai mana, itu kan dari diri masing-masing pecandunya gitu loh Pak. Jadi apa ya, untuk rehabilitasi sosial sendiri kan menguatkan dia selama ini konseling kan, pasti di rehabilitasi sosial itu ada konseling, ada kegiatan terapi psikososial, itu kan bantu untuk mengulik permasalahannya. Dan yang paling utama itu dari mantan pecandu ataupun pecandu itu belum bisa menerima kalau dirinya itu sakit kayak gitu. Kalau dirinya itu bermasalah itu mereka sangat sulit, jadi kayak gitu loh. Dan itu kebanyakan kalau dia presentasinya Mas, antara yang benar-benar dia punya kemauan karena sadar pengen sembuh, pengen itu, atau karena faktor eksternal, mungkin karena ya itu tadi, mungkin karena sudah kena kasus gitu ya, ditangkap, terus mungkin keluarganya memaksa untuk direhab. Yang pengalaman jenengan selama mendampingi itu lebih banyak mana itu rata-rata Rata-rata sih apa ya, hampir nggak bisa dipresentasi sih Pak, karena emang di dunia rehab sendiri ada yang emang justru dari masalah keluarganya, keluarganya yang mungkin bapak atau ibunya itu sama-sama dulunya pemakai juga, ada yang seperti itu. Oh gitu juga ya. Ada yang seperti itu. Yang kedua emang dia ya difasilitasi lah ya, maksudnya oleh keluarga, tapi malah justru dimanfaatkan kayak gitu loh. Terus ada juga yang ketangkep, maksudnya dia ketangkep terus akhirnya jadi shock terapi buat dia kayak gitu loh. Terus dia pengen sembuh kayak gitu loh. Dan yang terakhir itu yang sampai overdosis dan hampir dual diagnosa. Karena emang penyakit adiksi sama gangguan jiwa itu hampir 11-12 Pak. Karena emang penggunaan benzo ataupun ganja atau yang amfetamin yang sabu-sabu itu ngefek ke psikologi sama ke otaknya itu tinggi banget. Ya, betul. Kak, kepala nggih. Ya, jadi saya tambahin ya, jadi memang betul untuk narkoba itu kalau saya pencerahan ke desa-desa, ke ibu PKK, itu kontan Mas Agus, Mas Santoso itu langsung menghantam otak bagian belakang. Jadi seperti Mas Bagas tadi bilang, sembuh 100% itu tidak bisa. Yang bisa itu pulih. Jadi bagaimana keluarga bisa menerima sang pecandu, bagaimana masyarakat bisa menerima kembali, dan dijauhkan dari pergaulan yang lama. Kuncinya di situ. Jadi tadi Dokter Aisyah itu bilang, ya memang betul 5% itu dari orang yang rehab, 95% harus dari diri sendiri. Kemauan dari sang pecandu itu untuk sembuh atau pulih dari jeratan narkoba. Karena memang benar-benar adiksinya itu luar biasa Mas. Karena dia langsung menyerang susunan saraf otak bagian belakang. Ini Pak mungkin. Kalau orang awam kan nggak tahu ya, nggak tahu ini pemakai, ini bukan gitu kan. Penyalahguna gitu ya. Istilahnya kan penyalahguna ya. Nah, ini kan ada cara mudah mendeteksi misalnya ini loh bocah ke agak nggak beres dan sebagainya. Ada nggak kelihatan secara kasat mata dan sebagainya biasanya? Ya, makasih Mas. Jadi memang kalau secara kasat mata itu yang pertama perilakunya berubah. Mungkin yang dulu dia ceria, periang, dia jadi pendiam. Yang kedua, dia anaknya menjadi menyendiri. Jadi misalnya nih pulang sekolah, biasanya dia salam, tiba-tiba dia pulang sekolah, langsung masuk kamar dikunci. Nah, udah dipastikan 50% yang bersangkutan pasti habis make, minimal habis minum tramadol, kalau nggak 1 butir 2 butir. Karena gitu sekarang ciri-ciri anak sekarang. Pusing apa gimana? Iya, ngefly dia pusing, pulang sekolah, nggak mau nyapa orang tua bapak ibunya lagi, nggak assalamualaikum, langsung bablas, masuk kamar dikunci. Artinya menikmati di dalam kamar. Itu makanya saya kalau keliling ke desa-desa, juga ke pemerintah, saya minta tolong untuk bapak-bapak, ibu-ibu lebih aware lagi sama anak-anaknya. Jadi kalau anak-anaknya pulang sekolah, saya minta tolong untuk tas minimal dicek, dibuka. Kalau nemu obat-obatan ya nggak jelas di plastik klip, tanya, "Nduk, kowe iki lara apa? Ini obat apa, ada resepnya enggak?" Nah, kalau enggak tadi segera laporkan ke kami untuk yang bersangkutan segera kita rehab. Jadi lebih baik waktu awal dia make, istilahnya baru coba-coba tadi kan, kita segera rehab daripada dia kebelabasan. Nah, ini sangat sulit sekali.
Ya, Pak, kerja seperti ini kan tidak cukup BNN ya, J. atau termasuk Mas Bagas itu Iya. ya. Artinya ini kan harus melibatkan lintas Sektoral, sektoral, ya. stakeholder dan banyak pihak. Iya. Nah, yang berjalan selama ini seperti apa, Pak? Kok apa istilahnya stigma atau fenomena gunung es dan peredarannya di Jawa Tengah di Banyumas masih nominasi yang ketiga ini loh, Pak. Iya, jadi betul sekali Mas Agus. Jadi kami sudah kolaborasi kerjasama. Syukur alhamdulillah khususnya untuk daerah kita di Banyumas ini sudah ada Perda nomor 12 tahun 2019 itu tentang P4GN. Jadi Ibu Wakil Bupati sebagai ketua. Jadi kami sudah menghadap beliau juga dan beliau juga atensi betul karena tahu ini daerah kita ini nomor 3 dari 35 kabupaten kota. Jadi juga kami kolaborasi dengan ibu-ibu PKK, kami sudah MOU dengan ibu-ibu Dharma Wanita, DOW, Kesbang, semuanya Mas. Jadi memang kita kolaborasi dengan semua unsur, semua stakeholder yang ada di Banyumas. Bahkan dengan Basnas, MUI, terus Muhammadiyah, Semua dengan elemen NU, ya. semua elemen masyarakat Mas. Jadi alhamdulillah kemarin Milad Muhammadiyah ke 113 kami diundang Mas. Itu mengumpulkan seluruh guru Muhammadiyah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan kami di situ mengarahkan para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk beliau-beliau lebih aware lagi dengan murid-muridnya di sekolah. Berarti tantangannya itu lebih berat di pencegahan atau penindakan atau paskanya Pak ini kalau dari Kalau di Banyumas ini lebih berat di pencegahan Mas, karena bagaimanapun kalau prinsip saya lebih baik kita tuh mencegah daripada mengobati. Karena tadi Mas Bagas juga bilang itu susah ngobatinya itu bahkan bisa sampai 1 tahun kan kita rekap itu. Jadi memang lebih baik kita mencegah anak-anak kita, cucu-cucu kita itu terimbas daripada bahaya narkoba. Ini juga ada transformasi Mas dari P4GN secara nasional oleh Kepala BNN kami yang baru, Komjen Pol Suyudi itu menjadi Ananda Bersinar 2025. Jadi maksudnya Ananda Bersinar yaitu mencegah anak-anak sejak usia dini untuk memahami dan mengetahui bahaya daripada narkoba. Jadi ini tim pencegahan kami maupun tim Dayamas kami bahkan sampai turun ke level TK dan PAUD loh Mas Agus. sampai sekarang Iya, dan lain loh pemirsa sekalian, kalau level TK dan PAUD itu kita nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Kita harus dongeng, ya, kancil dan ini ya, kancil makan timun, rupanya timunnya beracun dengan narkoba. Jadi pitutur ya, Berpitutur ya betul. Jadi memang gitu. Jadi memang ini juga perintah langsung dari beliau. Kenapa sih kok harus Ananda Bersinar? Jadi kalau dari kecil dia dipupuk bahaya narkoba, itu akan terimpik atau tertanam di dalam otaknya bahwa ini nggak boleh minum obat sembarangan gitu. Kemarin saya lihat di datanya itu juga ya Pak, yang umur 0 sampai 12 tahun pun itu juga ada yang kena ya. Ya, jadi betul Berarti Mas. benar-benar dari umur ibaratnya Iya, bayi baru. saya kagetnya itu pasien kami di Klinik Adiksia Medika BNN Banyumas itu tahun kemarin itu 54 orang. Ada satu anak itu umur 12 tahun, berarti kan kelas 6 SD itu udah berobat di klinik kami. Begitu kami asesmen, kita tanya-tanya, dia tuh pakai udah setahun, berarti dari umur 11, dari kelas 5 SD. Oleh karena itu Mas Wiki sebagai tim pencegahan kami perintahkan per 1 Januari 2025 untuk langsung masuk ke level SD Mas. Saat itu juga, karena itu sudah gawat sekali. Jenengan bayangkan kalau dia dari umur 11 sudah pakai obat-obatan gitu, kira-kira untuk harapan hidupnya gimana Mas? Umur 40 tahun masih hidup nggak yang bersangkutan? Itu biasanya masuknya melalui model apa sih Pak? Kok sampai, ya tadi apa istilahnya di sekarang media sosial, game, anak-anak yang Gen Z sekarang itu kan, mungkin apakah melalui saluran-saluran itu? Iya betul sekali Mas, jadi Karena melalui ketidaktahuan bisa juga. media sosial, yang pertama, yang kedua dia ada rasa keinginan tahuan, ya kan remaja itu kan, dia pengen coba-coba. Yang ketiga, salah pergaulan, Mas. Jadi dia mungkin anak SD tapi bergaul sama anak SMK, SMA, sama anak kuliah. Jadi gitu. Jadi selain dia dicecoki dulu ya. Pertama, iki le coba le, enak iki enak. Nah, akhirnya ketagihan, jadinya beli. Ada nggak Mas Bagas itu yang didampingi yang itu yang bercerita bahwa mulai dari yang kecil kayak gitu tuh? Mulai dari yang kecil berarti. Aku sih ada cerita ini, Iya, yang unik. Mas. Yang unik sih,
pas dulu saya punya klien, ini mungkin di lingkup Jawa Tengah nggih, maksudnya di lingkup kita lah ya yang masih di Banyumas kayak gitu. Itu kalau saya punya klien itu orang Sumatera Utara. Di sana itu umur 14 tahun itu udah jualan sabu, Mas. Sama curanmornya itu juga tinggi juga kan di sana, di Riau, di Sumatera lah. Itu umur 14 tahun udah jualan sabu, Mas. Berarti kan emang bener Pak Kepala tadi bergaulnya itu dengan orang yang lebih tua kayak gitu loh. Dan kayak bandar-bandar itu pasti kan memanfaatkan yang kecil-kecil dulu nih, kayak didoktrin lah ya, maksudnya didoktrin otaknya itu biar dia bisa mendapatkan uang secara instan dalam bentuk uang yang banyak kayak gitu loh. Tanpa dia memikirkan yang lain-lain kayak gitu loh. Saya pernah menangani klien yang dari Riau itu seperti itu, Mas. Jadi emang menurut saya sih untuk kita yang tinggal di Jawa sih masih belum terlalu ekstrim banget lah kayak gitu loh. Tapi emang harus dicegah benar-benar sih emang daripada mengobati sih harus dicegah dari awal, karena tambahan lagi nggih Pak Kepala nopo di Banyumas ataupun Purbalingga sendiri banyak warung-warung Aceh yang masih masuk ke wilayah Baling Masakep ini. Warung-warung Aceh itu seperti yang di Jakarta itu banyak toko-toko yang berkedok jualan kosmetik ataupun ya toko-toko kelontong kayak gitulah, ataupun counter HP kayak gitu. Padahal dia di dalamnya itu dia ngejualin obat-obatan. Dan itu yang meracuni itu yang kadang-kadang kan tidak terdeteksi ya oleh orang-orang awam itu loh. Artinya kan ini kan masyarakat juga perlu tahu. Kira-kira ya seperti apa untuk mengidentifikasi agar masyarakat tahu ini loh tempat-tempat ini atau model-model seperti ini harus dihindari, Pak Iwan atau mungkin Mas Bagas. Jadi memang benar tadi disampaikan Mas Bagas, itu memang warung-warung Aceh, warung-warung Madura, ya nggak semuanya ya, ada beberapa oknum lah yang mengedarkan itu. Jadi memang betul sekali, kita tahu sendiri bahwa Aceh itu kan menghasil ganja ya Mas ya, terbesar di Indonesia ya. Jadi itu BNN, Polri, TNI, Bea Cukai itu kalau nangkep di Pelabuhan Merak Bakauheni itu Mas, itu nggak main kilo Mas, tontonan. Karena dia masuknya lah truk-truk besar ya. Gitu ya. Dan dia ditaruh di lapisan paling bawah. Atasnya itu mesti isinya sayur, kopi, nyamarke gitu loh Mas. Paling bawah itu isi ganja. Dan itu tontonan Mas. Ganja kecil segini itu dipres 1 kilo Mas. Ganja kering itu. Kayak batu bata gitu. Nah itu jadi mereka sekarang karena itu barang udah susah. Jadi narkoba ini perlu pemirsa ketahui itu seperti hukum supply and demand, hukum ekonomi. Di mana suplainya di-cut, yang dulu mungkin ganja itu murah banget, 1 linting mung 10.000, sekarang itu 1 gram 500.000 Mas. Sabu itu yang dulu mungkin harganya 700, 800, sekarang itu sama seperti 1 gram emas Mas. Kurang lebih hampir 2 juta rupiah 1 gram. Jadi memang masyarakat harus lebih peduli lagi, lebih hati-hati. Terutama kalau ada anak-anak muda gumbul-gumbul di warung Aceh ataupun warung Madura, itu perlu ditanda tanya. Itu mereka ngapain di situ kan gitu. Ya. Jadi saya minta tolong kepada masyarakat lebih aware lagi. Tadi sudah sampaikan di depan ada aplikasi kami Sibawor, silakan dilaporkan Mas. Nanti kami akan turun untuk menyelidiki. Terkait tadi soal indikasi awal kan anak-anak yang mulai pakai menyendiri gitu ya. Nah, kalau lebih lanjut lagi mungkin tingkat yang tadi itu kan masih rekreasional ya. Kalau yang sudah mulai tingkat lanjut itu seperti apa? Sama bahayanya narkoba ini seperti apa sih sebenarnya, Pak? Jadi kalau tingkat lanjut itu tadi saya yang bilang yang seperti anak di Sumpiyuh itu. Kecanduannya sudah sangat luar biasa. Jadi yang bersangkutan tuh sehari Mas bisa minum 20 butir Mas. Tramadol, dengan bayangkan. Pagi-pagi gini minum 5, nanti siang minum 5, sore minum 5, malam minum 5. Akhirnya apa? Ya ngamuk Mas. Karena dia sehari harus 20 butir, akhirnya dia nggak ada uang, nggak ada ini, udah candunya udah berat, udah kena otaknya. Kalau saya bilang sarno Mas, sarape keno. Tapi kalau kata orang Lumbir, bukan sarno dan apa Pak? Sardot, sarape pedot. Nah itu akhirnya barang-barang di rumah itu dipecahi Mas, akhirnya orang tuanya bingung, nah, akhirnya menghubungi kami. Akhirnya kami datang, kita jemput ini anak, kita masukkan RSUD untuk orang tuanya nggak tahu itu.
Orang tuanya nggak tahu, Mas. Dan itu juga memang gejalanya kalau anak-anak yang cowok itu Mas, barang-barang di rumah itu habis. Pasti Ada dijual oh gitu iya. ya. Jadi ada cerita ini sungguhan pasien di Balai Rehab Besar BNN Lido itu. Ini Mas, rice cooker isi anak segane dijual. Dijual ya. Iya. Bersama nasinya. Iya, bersama-sama nasinya anak segane nih. Ah, ke warung nasi ramas. Iya. Bu, ini beli Bu, 200.000, 100.000. Yang penting saya dapat duit untuk beli obat. Iya. Sampai segitunya. Mas. Artinya Parah. irisannya kan pada perilaku menyimpang lain Iya, ya. Sampai betul. kejahatan termasuk itu kriminal. Mas, itu yang anak cowok, Mas. Coba sekarang Mas bayangkan kalau anak cewek ngapain, Mas? Iya, iya. Ayo, ngapain? Kalau dia ada kecanduan sehari 20 butir, Mas. Ya, Apa yang akan Kalau dilakukan? 20 butir harga Ya misalnya per 5 butir 10.000. oh iya. Tramadol itu ya, Pak? Tramadol, ya. Nah. Apa yang dilakukan anak cewek, Mas? Kira-kira. Oh, Ayo. ya, sampai Kalau udah Perilaku- kecanduan nih, kalau iya. anak cowok kan nyolong. Kalau anak cewek apa, Mas? ya Kira-kira. perilaku Ayo. menyimpang juga ya, Pak. Ya, Jual diri Anu ya. betul Penjualan. sekali. Iya. Jual diri. Nah. Kembali lagi, Mas. Ini saya bilangnya setan gepeng. Nah, Nah, aplikasi micet, Mas. Nah, Iya. Nah, itu kenapa kok ya ngapunten nggih, saya itu makanya miris sekali di Banyumas ini. Saya pada saat Pak Bupati dilantik bulan 2 saya ngadep betul dan jadi antara narkoba dan HIV AIDS itu berkaitan. betul. HIV nomor Jadi- 2, ini nomor 3. Iya, betul Iya, sekali. Ya, Jadi beriringan. kalau anak cowok itu nyolong, Mas, kalau anak cewek ya itu tadi jual diri jual diri. melalui aplikasi micet. Jadi HIV AIDS di sini wah sangat luar biasa, Mas. Sangat fakta itu ya, Dan? Fakta. Jadi HIV AIDS nomor 2, narkoba nomor 3. Nomor 3. Artinya kan ini sebuah sesuatu yang sudah membahayakan ya, Iya, Pak. betul sekali. Kira-kira selain tadi cara reedukasi sudah ada, terus penanganan para pihak dengan melibatkan banyak pihak juga ada. Yang paling anu lagi apa Pak kira-kira? Artinya kok Efektif. ya minimal kan menekan ya. Iya, betul. Atau bahkan mungkin ya turun anu rankingnya lah ya Iya. Pak. Masa rankingnya selama Pak Iwan di sini rankingnya nanti bertahan ya kan juga nggak bagus ya Pak ya. Iya, Kira-kira iya, apa iya. Pak ini mungkin pesan? Jadi alhamdulillah Mas, ini data saya bacakan aja. Jadi kalau tahun 2024 itu kemarin kita 164, alhamdulillah kita dari Januari sampai Oktober 2025 ini turun Mas. turun ya. Turun drastis jadi 92 kasus. Yaitu terdiri dari 36 kasus narkotika, 56 kasus obat-obatan daftar G. Jadi menurun drastis Mas. Ya kita sama-sama berdoa sampai akhir tahun ini ya paling banyak 100 kasus lah. 100 kasus. Jadi menurun 64 kasus. Dan alhamdulillah untuk Kelurahan Berkoh kan paling banyak Mas Paling tahun banyak. kemarin 9 kasus, 9 tersangka. Per sampai akhir Oktober atau awal November ini itu cuma 2 kasus Mas. 2 kasus. Alhamdulillah Mas. Jadi penurunannya sangat signifikan Di sekali Mas. 2025 mana ini Pak? Nominasi tempat atau daerah yang Malah sekarang daerah Dukuh Waluh Mas. Geser ke Purwokerto Barat. Bergeser. Dukuhwaluh, Purwokerto, anu Kembaran apa? Kedung Wuluh. Kedung Wuluh, Kedung Wuluh, Wuluh, sorry, ya. Kedung Kedung Wuluh. Wuluh, ya. Kelurahan Kedung Wuluh. Sekarang yang tahun 2025 ini 4 kasus di situ. 4 kasus. Nah, datanya dari Sat Narkoba, Mas. Ya, artinya ini kan ada upaya masif Iya, ya Pak ya betul. yang dilakukan oleh BNN dan berbagai Stakeholder terkait, ya. terkait. Nah, mungkin ada ruang-ruang lain apa lagi ya Pak yang misalnya perlu dimasifkan lagi agar ya ini gayung tersambut bahwa upaya pencegahan ini memang harus dilakukan secara masif dan terus-menerus Pak. Ya, terutama seperti ini Mas, podcast ya kan. Saya tuh bahkan diundang RRI Purwokerto itu udah hampir 5 kali, 6 kali. Keliling Mas makanya. Jadi memang ini harus semua masyarakat kita aware, kita tahu bahwa ini sudah sangat gawat sekali di Banyumas ini. Yuk kita mau bersama-sama untuk perangi ini. Demi apa sih Mas? Bukan demi saya, bukan demi Mas Bagas, bukan demi jenengan-jenengan, tapi untuk anak cucu kita loh Mas. cucu kita, ya. Iya, kayak saya ini ya ngapunten paling lama 13 tahun lagi pensiun ya dari dinas kepolisian. Yang teruskan siapa ya? Anak cucu kita Mas. Ya, pertanyaan saya, apakah bisa nanti kita tercapai yang katanya Indonesia Emas 2035? Padahal kalau anak cucu kita terpapar narkoba kan gitu Mas. Ya, itu aja sih Mas. Mas Bagas, saya, mungkin jenengan kan mendampingi ya. Iya. Kalau pendekatan awal ke penyalahguna ya, penyalahguna narkoba itu awalnya seperti apa? Untuk meskipun itu 5 menit, 5% gitu ya tadi ya. Faktor eksternal itu untuk pemulihan itu 5%.
90% diri sendiri gitu ya. Tapi kan ada upaya dari jenengan untuk mendampingi, untuk menyadarkan mereka bahayanya narkoba terus dan sebagainya. Itu biasanya pendekatan dari hati ke hatinya seperti apa? Oke. Untuk pendekatan sendiri kan antara di luar rehabilitasi maupun di dalam rehabilitasi itu berbeda Mas. Karena kalau ini yang saya contohkan untuk yang di dalam rehabilitasi pastinya orang mau direhab itu mau dikurung lah ya ibaratnya, mau ditempatkan di pondokan lah ya rasanya. Itu kan pasti kan nggak mau kan, nggak ada yang mau lah, maksudnya kayak rokok dijatah, terus juga makan juga dijatah 3 kali kayak gitu loh. Terus nggak dipegangin uang juga kalau di dalam rehabilitasi kan, nggak dipegangin handphone juga. Itu kan pasti kan tantangan-tantangan seperti itu yang emang langsung bad mood lah ya ibaratnya. Kok aku digawening ini sih kayak gitu. Kok aku kudu rehab sih padahal aku sih ora apa-apa kayak pikirannya, perasaan dari pecandunya kan seperti itu seringnya. Jadi strategi dari saya terutama untuk apa ya, untuk mendampingi mereka yang di dalam rehabilitasi itu emang kita harus bikin nyaman dulu, dalam arti kita kasih apa ya, kita kasih pengertian dulu tentang rehabilitasi sosial itu seperti apa sih, kayak gitu loh. Rehabilitasi sosial itu programnya kayak apa sih, karena emang kita harus apa ya Pak, kalau dari pecandu itu udah percaya ke kita, itu untuk rencana intervensi ke depannya dalam programnya itu lebih enak Pak, kayak gitu loh. Itu yang pecandu yang emang ada kesadaran untuk sembuh. Beda lagi kalau ada pecandu yang susah, maksudnya dia masih menutup diri. Itu emang harus dipaksa Pak, kayak gitu loh. Harus dipaksa, kita harus bahasanya dari keluarga maupun dari petugas itu harus kejem-kejeman lah. Dalam arti kejem-kejemannya kayak gini. Keadaan dia sakau, kan di dalam rehabilitasi itu ada apa ya, ada step-stepnya kan. Selama 6 bulan itu 7 sampai 14 hari itu harus ditempatkan di ruang observasi dulu. Kita gali dulu dia sejauh mana sih konsumsinya kayak gitu loh. Berapa lama? Nah ini permasalahannya kalau yang udah berat, kalau yang udah apa ya, dia udah menutup diri kayak gitu, dia pasti sakau Mas, kayak gitu loh. Dia pasti merasakan badannya pada sakit, badannya terus juga ngerasa apa, lebih emosi juga kayak gitu loh. Dan ada juga saya pengalaman lah, itu ada satu klien yang masih dalam program observasi itu, dia saking sakaunya, dia sampai minum soklin lantai itu. Sampai segitunya. Iya, dia sampai minum soklin lantai karena emang badan dia kan udah terbiasa, maksudnya udah terbiasa make kayak gitu kan Pak. Contoh kita yang simpel lah, kayak ngerokok aja kan berhentinya susah banget. Nah begitu pula pecandu Mas. Kalau saya sendiri sih, kalau sehari nggak ngopi, puyeng Pak kepala kayak gitu. Kalau sehari nggak ngopi, puyeng lah. Itu yang dirasakan pecandu itu yang udah berat. Ya kayak gitu, dia merasakan butuh apa ya, maksudnya butuh doping lah ya, kayak gitu loh. Terus menambahkan yang tadi sebelum saya masuk ke yang luar rehabilitasi, ke yang tadi Pak Kepala, contoh yang apa ya, yang pecandu berat itu yang udah intensif ya, selain menyendiri itu ada juga yang dia insomnia Mas. Jadi kalau udah make itu dia, contoh-contoh anak-anak SMP sekarang lah, dia masuk rumah pulang sekolah kayak gitu, dia udah nggak ada adab lah ya Pak, sama orang tuanya dia udah nggak ada, nggak salam, nggak menghargai orang tuanya. Yang dicari itu handphone kayak gitu loh. Dan ya ini buat masyarakat juga, kalau ada apa gerombolan teman-teman bocah-bocah SMP kayak gue yang suka main Mobile Legends kayak gitu kan, kan pasti kan butuh doping juga untuk main kayak gitu kan. Semalaman. Itu bisa sampai pagi loh Pak Agus. Gitu ya. Itu dari pulang sekolah kan sore habis maghrib lah ya. Duduk terus itu ya. Jam 2 jam 3 Iya, betul. baru itu sampai pagi malah nggak tidur kayak gitu loh. Artinya Itu patut dicurigai juga asupan dopingnya buat Pakai doping. Bapak Ibu yang di rumah kayak gitu loh. Itu patut dicurigai juga karena emang pemakaian intensif itu setiap individu itu berbeda. Ada yang menyendiri, ada yang apa ya, dia justru insomnia karena emang kalau orang normal konsumsi benzodiazepin, contoh alprazolam,
mungkin saya lah sekarang udah sembuh minum alprazolam kayak gitu, itu pasti satu aja udah tidur. Iya. Tapi kalau pecandu, kalau minum alprazolam lebih dari 3 butir, 5 butir, 7 butir, itu yang tadinya obat buat tidur itu malah jadi insom. Kayak Oh, gitu. tambah seger gitu. Tambah seger. Melek. Kebalikannya ya. Kebalikannya, semakin kita makainya lebih banyak, itu malah justru insom, Pak. Kebalikan. Dunianya kebalik. Terbalik. Nggih, itu menambahkan yang tadi, Kehidupannya nggih. dia terbalik ya. Mas. Itu yang di dalam rehabilitasi itu memang harus kita kita perkenalan dulu lah, maksudnya dari petugas pun harus bikin nyaman dulu, bikin kliennya itu percaya bahwa rehabilitasi sosial itu bisa membantu loh, kalian itu nggak sendirian loh, kayak gitu loh. Bisa pulih. Itu yang di dalam rehabilitasi. Kalau yang di luar beda lagi, Mas. Kalau yang di luar kan otomatis ya teman-teman saya pun ya ada juga yang masih make untuk doping kayak gitu kan. Doping. Alasannya doping. Alasannya doping. Karena emang kalau dia nggak make, dia nggak bisa kerja, Mas. Dia nggak bisa keberfungsian sosialnya itu nggak jalan kayak gitu loh. Karena Tapi itu masih dalam batas toleransi kayak gitu. nggih, Atau karena memang udah ketergantungan, Mas. udah ketergantungan. Dan itu kan mungkin kalau yang di luar rehabilitasi, mungkin saya lebih diajakin ngopi dulu lah, diajakin rokok bareng kayak gitulah ya. Diajakin ngobrol yang lebih kita nggak melulu tentang pemakaiannya kayak gitu loh. Biar kita jadi pendengar yang baik dulu kayak gitu kan. Dia yang bercerita. Apalagi kalau orangnya itu udah punya istri loh atau suami kayak gitu kan, pasti kan kita press terus untuk tanggung jawabnya kayak gitu kan. Mau sampai kapan sih kayak gini terus kayak gitu loh. Kalau semisal dari dia udah tumbuh untuk kesadarannya, yang paling mudah sih kan yang namanya pecandu itu kan nggak bisa langsung di stop Pak. Iya. Pasti harus ada tahapan. Mengurangi Dan- dosis. Iya, mengurangi dosis dulu. Nah, Nah, itu paling saya arahkan untuk rehabilitasi medis dulu. Dan mungkin di PNN Banyumas ada nih, Ya. Pak Kepala nggih untuk rehabilitasi medisnya nggih kayak gitu. Pak Iwan, ini mungkin sebelum kita berakhir, Ya. itu kan biasanya ini Pak, dalam penanganan ini ya, ada yang direkomendasikan di rehab, ada yang memang harus ditangani dalam kasus pidananya. Ya. Itu bisa dijelaskan Pak, biar ini masyarakat juga jangan bermain-main atau Iya, istilahnya menganggap ini sesuatu yang paling nanti kalau anu direhab. Nah. Padahal kan Belum ancaman tentu, ancaman pidana kan juga luar biasa di Luar samping biasa, kesehatan ada ya. minimal ya 4 tahun. Jadi benar Mas Agus, saya Kombes Iwan sebagai ketua tim TAT, tim asesmen terpadu Kabupaten Banyumas. Kita di situ ada ahli hukumnya itu dari tim berantas kami dan juga dari kejaksaan dan dari penyidik Sat Narkoba Polresta Banyumas. Terus juga ada tim asesmen kesehatan, ada dokter dari klinik kami, Dokter Rangga, dan juga dokter dari klinik Bayangkara. Terus di situ kalau sesuai dengan aturan di surat edaran Mahkamah Agung, apabila BB-nya kalau sabu itu di bawah 1 gram, ekstasi di bawah 3 butir, itu maka yang bersangkutan akan direhab secara medis maupun secara sosial. Tapi apabila yang bersangkutan BB-nya di atas yang tadi saya sebutkan, itu dia akan tetap melaksanakan atau menjalani hukuman. Apalagi kalau yang dari hasil TAT atau asesmen dari tim hukum yang bersangkutan ini terlibat jaringan pengedar, Mas, itu tidak akan mungkin dilepaskan dari hukuman. Jadi yang bersangkutan akan menjalani rehabilitasi tadi seperti yang Mas Bagas sampaikan di dalam lapas atau di dalam rutan. Tetap kasus pidananya Lanjut, misalnya tapi dia kena 2 tahun, jadi setahun itu dia direhab di dalam rutan atau lapas. ada juga ya di rutan dia itu khusus yang penanganan rehab ada ya? Ada, Mas. Ini Pak Iwan, Ya. ketika tadi ya kita dari masyarakat melihat ada indikasi pemakaian dan sebagainya, lapornya seperti apa? Ada biayanya enggak dan sebagainya? Oh, Biasanya iya. ada pertanyaan dari Iya. masyarakat. Buat takut ngelapor juga Pak. Iya, Masalah betul. gitu Itu kan. pertanyaan Iya, jadi saya sampai saksi, jadi anu iya, kayak gitu. kelumbir kemana-mana. Jadi silakan saya ulangi lagi, masyarakat untuk WA ke Sibawor
Sistem informasi Banyumas War on Drug di 0851 66 44 90 90 Mas. Itu 24 jam bentuknya WA dan kerahasiaan dari pelapor itu kami jamin Mas. Jadi nggak perlu takut pada seluruh lapisan masyarakat Banyumas, monggo lapor ke Sibawor, nanti tim kami datang di situ lengkap. Misalnya nih Mas, Pak ini RT kami, dusun kami butuh pencerahan Pak tentang bahaya narkoba. Nanti tim pencegahan Mas Wiki yang akan turun. Terus misalnya, Pak ini di sekolah anak saya banyak yang pakai Pak. Nanti tim Dayamas, Mas Rizky yang turun melaksanakan cek urin di sekolah putra-putri jenengan. Misalnya, Pak ini ada saudara kami, amit-amit atau anak kami yang udah make nih Pak, dia udah menyendiri. Nanti tim rehab kami, Bu Neneng akan turun ke lapangan. Dan juga misalnya, Pak ini di warung Meduro atau warung Aceh dekat kami Pak, ada yang jualan rame Pak kalau sore anak-anak muda maghrib kumpul situ. Silakan di WA saja Bapak-bapak Ibu semuanya, masyarakat Banyumas, nanti tim berantas kami akan melaksanakan penyelidikan bersama-sama dengan Sat Narkoba Polresta Banyumas. Artinya cara-cara seperti ini yang efektif ya Pak? Iya, untuk betul. pencegahan termasuk tadi menekan jumlah Angka ya. angka Jadi penurunan alhamdulillah kasus. untuk Sibawor ini sejak saya luncurkan 1 April 2025 itu sudah kurang lebih dalam 1 bulan itu bisa menangani 10 sampai 15 aduan dari masyarakat. Itu yang ditangani ya Pak? Iya. Yang aduannya mungkin banyak ya? Aduannya ya kurang lebih hampir 20-25 lah dalam sebulan. Konsultasi bisa banget. Konsultasi bisa melalui itu Ini Sibawor. anak saya kok sudah menyendiri tapi ini itu Ya, bisa ya? boleh, bisa. Heeh. Anaknya kan belum menyendiri ya Sus? Jangan sampai ya, amit-amit. Maksudnya anaknya masih kecil Pak? Oh iya. Alhamdulillah. Oke, ini sedulur Suara Merdeka TV. Ini sebelum saya sama Mas Susanto menutup, mungkin dari Mas Bagas ada yang ingin disampaikan kepada para masyarakat, terutama ini ibaratnya kan Mas Bagas ini kan sebagai salah satu testimoni kami Iya. dari dulunya pernah mengalami rehab, terus akhirnya berkecimpung di dunia pegiat, terus akhirnya jadi orang sukses ya Mas ya. Alhamdulillah nih Mas, sekarang sudah berkarir dan sebagainya. Ini artinya kan sesuatu yang harus dimotivasikan Motivasi. juga Ya, kepada masyarakat. teman-teman atau masyarakat. Monggo Mas Bagas. Buat teman-teman masyarakat, seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi, kalau ada yang ditemukan di lingkungan panjenengan, jangan sungkan-sungkan lah untuk lapor, karena emang apa yang melaporkan itu dijaga ya Pak, dijamin untuk rahasia. dijamin kerahasiaannya, karena emang fenomena yang kadang-kadang masyarakat itu masih takut, maksudnya kadang masih takut kalau melaporkan sesuatu mbok gimana-manain sama pihak yang emang mengedarkan atau termasuk jaringan narkobanya itu kayak gitu loh. Jadi pesan saya sih buat Bapak Ibu di rumah ataupun teman-teman semua, permasalahan narkoba ini kan emang permasalahan kita bareng-bareng. Jadi emang kalau semisal ada keluarganya yang pecandu, jangan sungkan-sungkan juga untuk Melapor. lapor ke pihak BNN ataupun IPWL. ke Dinsos juga, nanti biar kita tangani kayak gitu loh. Terutama yang teman-teman yang udah mungkin yang nonton podcast kita ini ada yang pecandu juga, kalian nggak sendirian loh. Iya. Kita bisa kok buat pulih, karena emang perjalanan pemulihan itu jalan yang panjang. Kekuatan kita itu harus mengalahkan godaannya kita kayak gitu. Dan lihatlah saya gitu ya Mas. Contohlah saya udah berhasil Contohlah saya. berubah. Karena emang proses menerima masalah, terus juga menghadapi stigma yang terberat lah Pak. terberat, ya. Itu stigma itu paling sulit Pak. Karena emang contoh ya, saya sendiri pun setelah rehab itu masih belum dipercaya sama keluarga intinya. Oh gitu. Karena emang kelakuannya kita yang dulu-dulu kayak gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih make ataupun yang masih coba-coba kayak gitu, ya jangan sesekali lah kayak gitu loh. Terutama emang narkoba itu sangat dekat sekali sama judi online juga. Oh gitu ya. Itu yang harus benar-benar kita Kakak berantas berarti lah ya sama dengan Iya. perilaku menyimpang langsung. iya. Untuk orang tua mungkin Mas. Untuk orang tua sih, Iya. itu untuk orang Lebih tua aware. lebih aware, harus meningkatkan keharmonisan, maksudnya komunikasi kayak gitu kan. Karena emang di dunia rehabilitasi ataupun
narkotika sendiri, saya lihat itu nggak cuma kesalahan itu 100% dari pecandunya. Itu ada juga kesalahan dari pola asuh orang tuanya juga. Jadi harus balance. Jadi dari orang tua sih, kalau semisal ada anaknya pulang sekolah ataupun apa, setiap minggu itu harus ada quality time lah sama keluarga kayak gitu loh. Harus ada komunikasi yang emang Intensif. intensif dan penuh kasih sayang kayak gitu Pak, intinya Makanya, Pak. Wajar ya, Pak Iwan setiap minggu juga agendanya ketemu keluarga. PJK, wajib ya, wajib. Oke, wajib nih. Tapi anaknya Pak Iwan udah gede-gede ya Pak. Udah, Oke. Mungkin Pak Iwan ini ada yang mungkin disampaikan ke masyarakat, kira-kira ya marilah kita berperang bersama ini terhadap narkotika yang benar-benar sangat membahayakan di kita untuk masa depan anak-anak kita. Ya. Makasih Mas Agus, Mas Santoso, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas. Saya Komisaris Besar Polisi Iwan Irmawan, SIK MSI. Mari kita sama-sama perangi narkoba. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan kita dengan cara berani lapor, berani tolak, berani rehab. Ya, saya sampaikan berani lapor, berani tolak, berani rehab. Silakan, tadi nomornya sudah ada di Sibawor 0851 6644 9090. Terima kasih. Baik, sedulur Suara Merdeka TV Biro Banyumas, tadi kata kuncinya adalah kita harus berani. Ya, betul. Semuanya harus berani untuk sama-sama agar bahaya narkotika atau narkoba ini tidak menjadi hantu yang akan mengikuti perjalanan generasi Muda bangsa kita. kita. Mudah-mudahan obrolan perbincangan ini bisa memberi manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan, Mas Bagas. Ya.